Halo? Halo? Ya, Bapak. Saya mulai aja ya. Jadi sambil jalan aja. Saya review 10 soal lagi. Nanti habis itu kita bicarakan selanjutnya. Oke. Saya mulai. Ini kita lanjutkan sesi kedua. Ini soal nomor 11. Ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa itu adalah ya. Oke. Umpan balik itu seperti ini ya. Kan kalau misalkan di akhir pembelajaran itu biasanya guru atau dosen misalnya ada yang mau ditanyakan, nah misalnya ada yang mau ditanyakan, nah itu biasanya itulah yang dimaksud dengan memberikan umpan balik kepada siswa. Jadi siswanya nanya, si guru memberikan jawaban dari pertanyaan itu namanya umpan balik. Ya, itu di akhir biasanya umpan balik, atau mungkin bisa juga di tengah-tengah pembelajaran. Nah, apakah umpan balik itu hanya pertanyaan? Belum tentu, ya. Belum tentu hanya berupa pertanyaan, tapi yang pasti dimulai dari pertanyaan dulu, kemudian muncullah sebuah interaksi dua arah antara guru dan siswa untuk mencari jawabannya seperti apa, gitu ya. Jawaban yang ditanya oleh siswa itu seperti apa? Apakah hanya bisa dari guru saja? Tidak mesti, bisa juga dari siswa yang lain. Misalkan, untuk mendapatkan umpan balik yang banyak, biasanya misalkan guru itu bisa meminta, misalnya satu orang nanya. Nah, guru itu belum tentu bisa jadi guru tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi dia melempar dulu ke teman yang lain sehingga muncullah interaksi kegiatan-kegiatan interaksi atau interaksi dua arah atau bahkan multi arah yang kemudian menjadi sebuah diskusi. Nah, seperti itu ya. Itu yang dimaksud memberikan umpan balik yang dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan umpan balik. Ini nomor 11 ada 18 orang dari 31 yang menjawab benar. Oke, saya lanjutkan. Pada pembelajaran tidak langsung, peran guru tidak hanya sebagai penceramah. Ya, penceramah. Guru memiliki peran dalam menyediakan lingkungan belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat. Berdasarkan penjelasan tersebut, guru berperan sebagai apa? Nah, saya jelaskan dulu yang ini ya. Fasilitator itu apa, evaluator itu apa, inovator apa, motivator apa, mediator apa. Nanti pertanyaan selanjutnya kan muncul juga tuh yang seperti ini. Nah, fasilitator itu guru tidak berperan sebagai sumber belajar. Ya. Guru itu hanya berperan sebagai saya menyiapkan. Saya menyiapkan. Misalkan, oke, kita akan field trip misalkan. Kita akan Dharma wisata dari mahasiswa. Karya wisata ke Tenggarong misalnya. Nah, saya yang akan menyiapkan semua bahannya. Ya, semua bahannya. Misalkan saya siapkan pedoman praktikumnya di lapangan, saya siapkan semua bahan untuk kegiatan praktikum ke mall lagi kemana? Ke museum ya, ke museum misalkan. Atau misalkan mau melihat bagaimana gejala-gejala sosial ini ada di masyarakat. Nah, saya siapkan instrumen untuk wawancara ke lapangan. Itu namanya sebagai fasilitator. Ya. Nah, dalam pembelajaran tidak langsung, yang dari pertanyaan ini, guru memiliki peran menyediakan lingkungan belajar. Ini ya, ini kata kuncinya ini. Nah, kemudian evaluator. Evaluator itu sebagai penilai. Ya. Guru itu guru itu bertindak sebagai penilai. Ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dia bertindak sebagai penilai, itu hanyalah menilai di bagian akhir, tapi bukan di awal. Kalau ini kan dia di awal. Menyediakan lingkungan belajar. Artinya ada di awal sebelum pembelajaran dimulai. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, inovator. Inovator itu dia melakukan inovasi, dia melakukan peningkatan atau mungkin dia melakukan pengembangan dari bahan ajar. Misalkan guru membuat buku teks misalnya. Nah, itu sebagai inovator. Ya. Kemudian sebagai motivator, ya kalian tahu lah ya. 3.700. Nah, motivator itu kalian tahu lah motivator seperti kayak Pak Mario Teguh, nah, misalkan ya itu sebagai motivator. Jadi guru itu bersifat sebagai motivator ketika misalkan ada siswanya yang kurang berminat belajar, nah dia dekati, kemudian dia berikan kata-kata motivasi, misalnya kayak Pak Mario Teguh misalnya. Nah, kemudian mediator. Nah,
Sebagai mediator, itu kalau sebagai mediator tuh bahasa sederhananya seperti ini. Dia sebagai penengah ya. Dia sebagai penengah. Artinya biasanya nih ya kalau bahasanya mediasi ya, dia sebagai penengah. Ada dua orang yang berkonflik. Nah, di tengah-tengahnya yang melakukan komunikasi antara dua orang yang berkonflik itu disebut sebagai mediator. Kalau bahasa mudahnya itu dua orang yang berdebat, ada satu orang yang menengahi, nah itu namanya mediator. Nah, kalau di sini karena guru bukan sebagai penengah, ya berarti jawabannya bukan ini. Ya. Untuk soal nomor 12, itu ya lumayan, 25 orang yang benar. Ya. 25 orang yang benar. Oh kayaknya bagus soal ini ya. Kemudian berikutnya, saya lanjutkan. 13. Ya. Soal ke-13, salah satu peran guru sebagai motivator pada pembelajaran tidak langsung, ya itu tadi sudah saya jelaskan ya, motivator itu seperti apa. Nah, ini ingat ya, motivator. Berarti dia mendorong siswa untuk belajar. Ya. Memberikan pertanyaan kepada siswa yang memungkinkan munculnya ide pada diri siswa, memberikan tugas yang membangkitkan keinginan untuk belajar, membuat siswa menjadi aktif dalam mengerjakan beberapa tugas terstruktur di rumah, memberikan dorongan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, merancang kegiatan belajar yang dapat merangsang keingintahuan. Jawabannya sekilas benar semua ya. Sekilas benar semua sebenarnya. Tapi ada satu yang paling penting ya. Dalam pembelajaran tidak langsung yang diinisiasi itu adalah minat belajar siswa, motivasi belajar siswa. Nah, kalau peran guru dalam pembelajaran tidak langsung sebagai motivator, maka harusnya guru itu adalah memunculkan minat belajarnya. Minat itu bisa dorongan dia untuk belajar, dia mau memiliki pikiran untuk membaca sendiri, misalkan membaca buku sendiri, itu atau dalam pembelajaran tidak langsung itu misalkan siswa berinisiatif untuk mencari buku sendiri, mencari referensi dan sebagainya. Itu namanya peran guru sebagai motivator dalam pembelajaran tidak langsung. Nah, dari sini yang memunculkan inisiatif yang mana? Ya. Jadi yang soal nomor 13 itu ada hanya 3 orang yang menjawab benar. Ya. Dari 31 orang di soal pertama. Ya, di soal pertama. Di tes pertama. Kan kemarin ada 4 tes. Nah, ada 16 orang yang terjebak pada satu jawaban. Ya, terjebak pada satu jawaban. Nah, oke, saya lanjutkan. Soal nomor 14. Soal nomor 14. Oke. Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia. Oleh karena itu, guru juga berperan sebagai apa? Oke, gini ya. Dalam pembelajaran tidak langsung, cetak itu contohnya buku. Non-cetak misalkan ya yang kegiatan-kegiatan non-cetak lah, misalkan kegiatan fisik, non-cetak, bahan-bahan non-cetak ya. Dan sumber-sumber manusia. Nah, maksudnya sumber-sumber manusia itu adalah guru itu. Ya, guru itu. Maka dalam hal pembelajaran tidak langsung, di sini ya dari pilihan yang ini, ingat ya, guru itu berperan sebagai tadi ada fasilitator, ada sebagai motivator, ada sebagai inovatornya, dan juga ada tadi yang satunya ada mediator ya, dan lain-lain. Ada motivator juga ya. Nah ini dari sini ya, apakah guru itu berperan sebagai apa? Nah, dalam pembelajaran tidak langsung, yang jadi kata kunci dalam soal ini itu adalah ini, sumber-sumber manusia. Oleh karena itu, guru itu sebagai apa sih dalam posisinya sebagai pembelajaran tidak langsung? Ya. Ingat ya, dalam pembelajaran tidak langsung, guru tidak mesti terlibat. Tidak mesti harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dia bukanlah sumber belajar utama dari siswanya. Oleh karena itu, guru biasanya di dalam proses belajar tidak langsung, dia hanya sebagai informan saja. Ya, sebagai informan aja. Jadi, bisa dia bertindak sebagai informan. Artinya, mungkin dia memberikan informasi, atau mungkin sebagai pembimbing juga bisa. Jadi, misalkan tugas lapangannya itu adalah membuat deskripsi singkat tentang gejala sosial yang ada di masyarakat misalnya. Si guru kan juga sebagai narasumber lah istilahnya ya, sebagai informan dari kegiatan itu misalnya. Nah, guru itu bisa sebagai informan.
Membimbing juga bisa. Nah, yang dimaksud di sini yang mana? Kata kuncinya itu yang ini. Ya. Karena itu guru dalam proses pembelajaran tidak langsung itu dia membawa subjektivitasnya, ya, pengalaman dia ketika di lapangan. Ya. Nah, itu sebagai apa dia di sini? Oke, soal nomor 14 itu ada 16 orang yang benar dari 31. Oke, soal berikutnya. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Nah, ini karena ini pembelajaran tidak langsung berpusat kepada siswa, maka yang berinisiatif untuk belajar adalah siswanya, bukan gurunya. Guru hanya menyediakan fasilitasnya kah, memotivasi dan sebagainya. Oleh karena itu, pembelajaran tidak langsung sangat cocok digunakan pada materi yang menuntut siswa untuk apa? Ingat kata kuncinya adalah yang ini. Ya. Tadi sudah saya bilang pembelajaran tidak langsung itu menuntut inisiatif siswanya. Untuk apa? Untuk melakukan apa? Ya, untuk melakukan apa? Gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 15, wah, lumayan. Ada 7 orang yang benar dari 31, dan ada 20 orang yang terjebak dengan jawaban yang lain. Dengan jawabannya. Ya. Dengan satu jawaban. Ingat ya, yang jadi kata kunci itu adalah ini. Ya. Sebenarnya di jebakan yang di sini itu adalah ada beberapa bagian yang sebenarnya mirip, sekilas itu adalah jawabannya, itu sebenarnya bukan itu. Ya. Jadi ingat, materi yang menuntut apa? Tuntutan untuk siswanya itu apa ya ini? Nah, yang dituntut itu adalah mereka melakukan observasi, dituntut untuk apa? Gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Oke, itu ya. Oke, soal 16. Berdasarkan sajian bahan ajar dalam pembelajaran tidak langsung, bahan utama dikemas dalam bentuk sajian masalah. Ya, ada problem yang harus di-solve, ya. Sehingga siswa mendapatkan pengetahuan secara tidak langsung melalui apa? Ya. Melalui apa? Nah, jadi ingat ya, dalam pembelajaran tidak langsung itu bisa individu atau bisa kelompok. Ya. Jadi tidak mesti harus tidak mesti harus mendapatkan pengetahuan secara individu. Dia sharing dengan yang lain itu juga masuk dalam pembelajaran tidak langsung. Misalnya diskusi interaktif misalkan dan sebagainya. Jadi atau misalkan yang lainnya, misalnya dia ke lapangan, dia bertim, kemudian dia memproses masalah yang ada di lapangan, kemudian dia melaporkannya, itu juga masuk dalam pembelajaran tidak langsung. Sajian masalahnya ini ya, ada bentuk masalahnya. Masalah itu harus diatasi oleh siswanya. Jadi dalam pembelajaran tidak langsung, bahan utamanya dikemas dalam bentuk sajian masalah yang di sini. Nah, jadi bagaimana cara siswanya mendapatkan pengetahuan? Nah, dengan cara apa? Nah, untuk soal ini ada 16 orang yang menjawab benar. Jadi saya rasa 52% ya. Jadi lumayan. Dan ada 6 sampai 7 orang yang terjebak ya. Ingat, pembelajaran tidak langsung itu tidak menekankan kepada kegiatan individu. Bukan pembelajaran strategi pembelajaran mandiri. Kalau mandiri kan berarti individu. Tapi tidak langsung itu ada bisa berkelompok, bisa individu. Jadi bisa 1 orang atau 2 orang. Bahkan antar kelompok gitu ya. Oke, itu ya. Tidak mesti harus individu, tidak mesti harus kelompok, tapi bisa dua-duanya. Intinya itu. Oke. Soal nomor 17. Berdasarkan pola interaksi kelas, pola interaksi yang dikembangkan dalam pembelajaran tidak langsung adalah, ingat tadi ya, kata saya, pembelajaran tidak langsung itu bukan hanya individu. Ya, tapi juga bisa kelompok. Kalau kelompok ya berarti bisa antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Bisa individu siswa dengan individu, antar individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, itu cek jawabannya. Ini ada 14 orang yang benar. Ada 14 orang yang benar dari 31 di tes pertama. Oke, soal ke-18. Dalam pembelajaran tidak langsung, intervensi guru lebih bersifat tidak langsung. Seperti apa? Ingat ya, pembelajaran tidak langsung berbeda dengan pembelajaran langsung. Kalau pembelajaran langsung,
guru langsung memberikan pertanyaan, guru langsung memberikan jawabannya. Nah, di dalam pembelajaran tidak langsung, guru tidak boleh langsung memberikan jawaban, tapi hanya boleh misalkan membimbing, oh ini memberikan kode misalkan, itu boleh, tapi tidak langsung mengintervensi. Misalkan kalian harus berkelompok dengan orang ini. Nah, itu tidak boleh dalam pembelajaran tidak langsung. Ya. Kamu harus kelompok dengan orang ini. Tidak. Jadi dalam pembelajaran tidak langsung tidak boleh ada intervensi guru. Kalau hanya masalah membagikan, nah lebih baik membagikannya secara random, secara acak. Ya. Jangan misalkan, atau bisa juga misalkan orang yang pintar diletakkan di satu kelompok, tapi yang lainnya, jadi dia dapat mengayomi gitu. Misalkan itu contoh aja ya. Nah itu contoh aja. Nah dalam soal ini cuma 3 orang yang menjawab benar. Ya, kata kuncinya itu ini. Ingat, pembelajaran tidak langsung itu tidak boleh ada intervensi guru. Ya. Boleh ada intervensi tapi tidak langsung. Nah, lagi-lagi tidak langsung. Jadi sehingga guru itu bukan, kalau ada siswa bertanya tidak langsung dijawab tapi di-share ke orang lain. Atau bisa saja guru mengajukan pertanyaan tapi tidak langsung membimbing siswa untuk mencari jawabannya. Gitu ya. Itu contoh misalnya seperti ini. Mereka sedang di lapangan. Kemudian misalkan anggaplah ke Museum Tenggarong misalnya. Nah, guru itu mendampingi siswanya di lapangan. Ketika ada tugas misalkan mencari, tolong deskripsikan peninggalan abad ke-15 misalkan. Apakah gurunya harus menunjukkan di sana, di sebelah sana itu di sebelah sana itu peninggalan abad ke-18? Tidak. Tidak harus seperti itu. Tapi misalkan guru boleh mengajukan pertanyaan, misalnya seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kamu nanya dulu ke pendamping atau pengawas dari museum ini? Nah, itu seperti itu pertanyaannya. Atau misalkan memberikan petunjuk saja, tidak boleh langsung memberikan jawabannya seperti ini. Atau langsung menunjuk, oh di bagian sayap kanan sebelah sana itu peninggalan abad ke-15 misalkan. Oh, tidak boleh seperti itu. Jadi dalam pembelajaran tidak langsung, mungkin sebaiknya kamu tanya dulu atau lihat dulu denahnya. Nah, seperti itu. Jadi hanya memberikan petunjuk. Tidak langsung memberikan jawabannya. Oke, soal ke-19. Untuk soal ke-18 itu ada 3 orang tadi ya. Ada 3 orang yang benar. Oke, soal ke-19. Berikut ini yang merupakan kelebihan dari strategi pembelajaran tidak langsung adalah mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, memerlukan waktu yang relatif singkat dalam persiapan, membuka kesempatan interaksi antar siswa, memiliki kemudahan dalam mempersiapkan materi, dan memberikan kesempatan terbuka untuk diskusi. Oke, seperti ini ya. Ingat ya tadi ya. Di dalam pembelajaran tidak langsung, ya, karena ini pembelajaran tidak langsung, ya pastinya misalnya gini, kalian mau ke lapangan, ke Tenggarong, perlu persiapan nggak? Lama nggak persiapannya? Nah, jadi beda dengan pembelajaran langsung. Kalau pembelajaran langsung, guru tinggal masuk aja ke kelas, selesai. Tinggal ceramah dia, ya kan? Tinggal ceramah, tinggal dia sampaikan materinya apa. Itu kalau misalkan pembelajaran langsung, ya. Nah, kalau pembelajaran tidak langsung tidak bisa seperti itu. Ada persiapan yang lama. Nah, kemudian ingat tadi ya, dalam pembelajaran tidak langsung yang dituntut adalah membuat siswa memiliki inisiatif sendiri. Itu kata kuncinya, inisiatif sendiri dalam soal ini. Jadi kalau mereka sudah berinisiatif, bagaimana caranya guru merancang kegiatan agar siswanya memiliki inisiatif sendiri, maka kelebihan strategi ini adalah mendorong mereka untuk memiliki inisiatif sendiri. Itu intinya. Jadi silakan kalian cari jawabannya. Untuk 19 ini lumayan. Ada 15 orang yang benar. Oke, berikutnya soal ke-20. Berikut ini yang merupakan kelemahan. Tadi sudah kelebihan ya, ini kelemahan dari strategi pembelajaran tidak langsung. Tadi sudah saya bilang bahwasanya kalau kita mau pembelajaran tidak langsung itu pasti memerlukan persiapan yang lama, persiapan yang sangat lama. Dan bisa jadi di lapangan pun belum tentu hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Gitu ya. Misalkan kita mau ke Tenggarong, ternyata banjir. Misalkan. Nah, berarti kan hasilnya tidak bisa diharapkan sesuai dengan rencana kita. Itu seperti itu ya. Kayak ingat ya kelemahannya. Oke, kelemahan. Oke.
kalau dari segi pembelajaran tidak langsung, interaksi itu dengan antar guru dan antar siswa memang kurang baik ya. Maksudnya kurang ada interaksi, tapi sebenarnya bisa jadi interaksinya lebih bagus. Kenapa? Karena bisa guru pada saat itu adalah bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dia biasanya ada interaksinya tapi tidak intens seperti dalam kelas, gitu ya. Untuk soal ini cuma 5 orang yang menjawab benar dan ada 12 orang yang terjebak jawabannya dengan satu jawaban ya, 12 orang. Ingat ya, pembelajaran tidak langsung itu mendorong inisiatif siswa. Ya. Nah, karena dia mau mendorong inisiatif siswa untuk belajar atau mencari ilmu pengetahuan sendiri, maka biasanya kita itu memerlukan rencana yang sangat matang agar persiapannya itu sesuai dengan rencananya. Tapi lagi-lagi ibarat pepatah tuh kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan, ya. Nah, karena itu pembelajaran tidak langsung itu kadang-kadang kita sudah merencanakan dengan matang, tapi ternyata di lapangan kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Seperti itu ya. Oke, saya rasa ini dulu ada 20 soal. Ada pertanyaan? Silakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Soal ke-20 ini ada 5 orang ya, 5 orang yang menjawab benar. Nah, 12 orang yang menjawab. Tertebak dengan jawaban. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Tidak ada. Ini pusing atau gimana ini? Pusing atau gimana? Saya mau perlihatkan jawabannya, tapi nanti kalian susah nanti ya. Susah nanti ya. Saya mau perlihatkan jawabannya susah nanti. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Oke, karena ada 70 soal, jadi ini juga sudah jam 11 ya. Jadi nanti soal Jumat nggak sih? Oh, nggak tahu. Oke, saya lanjutkan ke soal 21 ya. Ini sudah masuk ke pembelajaran interaktif. Kalau tadi 10 soal pembelajaran langsung, 10 soal pembelajaran tidak langsung, maka 10 soal berikutnya adalah pembelajaran interaktif. Nah, pada pembelajaran interaktif, guru memiliki peran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif. Maksud dari situasi interaktif adalah interaksi antara apa? Jadi, di dalam pembelajaran itu ada beberapa komponen. Pertama, ya pasti harus ada guru. Ya. Harus ada siswa dan harus ada sumber belajar. 3 komponen inilah yang harus diciptakan oleh guru untuk membentuk interaksi yang interaktif. Nah, kalian sudah bisa tebak jawabannya mana ya? Itu ada 16 orang yang benar. Oke. Berikutnya. Dalam pembelajaran interaktif, selain berperan sebagai fasilitator dan narasumber, guru juga berperan sebagai apa? Ingat ya. Mungkin ada presentasi sebelumnya di kelompok sebelumnya yang tentang pembelajaran interaktif. Di dalam pembelajaran interaktif ya, guru itu bertindak sebagai apa ya? Di dalam pembelajaran interaktif ya, dialah yang mengatur sebagai pengatur. Pembelajaran interaktif itu kan misalkan ya istilahnya berperan sebagai fasilitator dan narasumber. Ya berarti kan selain itu ya, dia bertindak sebagai yang mengatur jalannya proses pembelajaran interaktif. Misalkan ada diskusi interaktif kah? Misalkan kalau interaktif itu bisa juga antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, antar siswa, misalkan gitu ya. Nah, yang mengatur interaksi itu adalah guru. Misalkan dalam debat, misalkan ya. Maka yang menjadi posisi tengah itu adalah gurunya. Yang menjadi mediatornya adalah gurunya. Ya. Kenapa? Karena dialah yang menjadi pengatur supaya debat itu berjalan dengan lancar. Jangan sampai nanti ya kan ada etika debat tuh. Nah, jangan sampai nanti misalkan guru hanya membiarkan siswanya berdebat tanpa kepastian jawabannya. Ya. Berarti dia gagal sebagai pengatur dalam diskusi tersebut, dalam debat tersebut gitu ya. Nah, di dalam pembelajaran interaktif ada 3, pertama fasilitator, kedua narasumber, dan yang ketiga itu adalah
dialah yang mengatur. Kalau fasilitator, dia yang memfasilitasi kegiatan, mempersiapkan kegiatannya, dia juga yang menjadi narasumber, sumber dari pembelajaran itu. Nah, dalam nanti biasanya dia mengatur proses pembelajaran dengan menggunakan metode apa. Nah, itu nanti dialah yang mengatur semuanya, gitu ya. Untuk soal ini ada hanya 4 orang yang benar. Sedangkan 16 orang lainnya itu ada 16 orang yang menjawab salah, ya, menjawab salah, terjebak dengan kata-kata yang lain. Ingat ya, dia sebagai pengatur dalam pembelajaran interaktif. Harus ada pengaturnya dong, jangan sampai dalam pembelajaran interaktif setiap orang berhak untuk bicara. Misalkan dalam gini deh, seminar deh misalnya, dalam diskusi publik misalkan. Kalau kalian pernah ikut kegiatan kan pasti dong ada apa ya istilahnya ya, ada pembawa acaranya ya, ada apa tuh moderator ya bahasanya, ada moderatornya. Nah, moderator itulah yang mengatur. Nah, guru pun di dalam pembelajaran itu seperti itu, dia yang mengatur semuanya, ada moderatornya gitu ya. Dia sebagai moderator dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, silakan tebak jawabannya. Soal nomor 23. Salah satu syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang dalam penggunaan strategi pembelajaran interaktif menurut Ahmad Sabari itu adalah apa? Pertama, metode pembelajaran yang digunakan. Oke. Membagikan motivasi minat atau gairah belajar, kemampuan guru menyiapkan bahan dalam masa pembelajaran interaktif, ketersediaan media pembelajaran digunakan pembelajaran interaktif, kelayakan sarana dan prasarana, tingkat literasi siswa terhadap teknologi mendukung pembelajaran interaktif. Ingat ya, pembelajaran interaktif itu sudah lama dikembangkan, tapi tidak mesti harus menggunakan teknologi terkini, gitu ya. Misalkan debat, apakah harus menggunakan telekonferensi seperti ini? Enggak kan, enggak mesti, gitu ya. Nah, berarti opsi-opsi terkait sarana prasarana, teknologi dan sebagainya itu sudah tereliminasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling penting sama seperti pembelajaran tidak langsung itu adalah meningkatkan inisiatif siswa, ya, meningkatkan inisiatif. Intinya adalah dalam semua pembelajaran itu kan kita sebenarnya mau menarik minat siswa, perhatian siswa, memotivasi siswa untuk belajar. Strategi apapun pasti ada. Nah, dalam pembelajaran interaktif itu juga berlaku seperti itu, ya. Nah, untuk soal ini ada 15 orang yang benar. Oke, saya lanjutkan ke soal 24. Dalam pembelajaran interaktif, guru perlu memahami adanya perbedaan dalam bidang intelektual. Ya, seperti saya sudah disebutkan tadi sebelumnya, dalam pembelajaran itu bisa jadi guru mengatur semuanya, ya, mengatur semuanya. Bukan pembelajaran tidak langsung di mana si guru itu tidak dapat memberikan intervensi. Dalam pembelajaran interaktif, guru juga bisa memiliki intervensi, bahkan secara langsung, ya. Kenapa? Misalkan gini, guru itu harus bisa memilah mana yang tingkat intelektualnya bagus, mana yang kurang bagus, ya, atau intelektualnya tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah, gitu ya. Nah, dalam pembelajaran interaktif yang menjadi tujuan utama kan terjadinya interaksi dalam proses pembelajaran itu. Oleh karena itu, jangan sampai mereka yang sangat pintar dikelompokkan dengan pintar semua. Yang menengah-menengah semua. Yang kurang yang pendiam, kelompok pendiam semua. Jangan seperti itu. Kalau dalam kelas itu harus berdistribusi normal, ya. Harus berdistribusi normal. Jadi ada baiknya dikelompokkan dengan pintar, dengan yang ya dicampur-campur lah istilahnya, ya, digado-gado lah supaya bagus. Itu dalam pembelajaran interaktif, bagusnya seperti itu, ya. Untuk soal ini ada 10 orang yang benar menjawab. Oke, saya lanjutkan. 25. Oke, soal 25 saya rasa ini yang perlu diperhatikan adalah nomor 6. Tahap persiapan, ya, tahap persiapan. Nah, oleh karena itu, kalau dalam tahap persiapan, saya tidak akan berikan jawabannya, silahkan dicari sendiri. Ada 13 orang yang benar. Oke. Selanjutnya, 26. Tujuan tahapan kegiatan pada pembelajaran interaktif adalah untuk, lagi-lagi, saya sudah sebutkan di awal bahwasanya dalam proses pembelajaran, ya, semua proses pembelajaran kita bertujuan untuk
mendapatkan perhatian siswa secara umum ya. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran interaktif itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan tahapan kegiatan. Jadi misalkan dalam pembelajaran langsung itu tahapan kegiatannya adalah untuk membimbing siswa untuk mendapatkan pengetahuan. Itu kalau di langsung ya. Karena sumber belajarnya guru. Atau dalam pembelajaran langsung itu siswa dituntut untuk mendengarkan sumber belajarnya. Tapi kalau dalam pembelajaran tidak langsung, guru membimbing siswanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau di dalam pembelajaran interaktif, itu tujuan utamanya sebenarnya adalah lagi-lagi untuk memancing rasa ingin tahu siswa, mengembangkan hipotesis awal, memahami kegiatan pembelajaran, untuk mengetahui mendapatkan perhatian siswa. Nah, saya rasa yang jawaban ini sudah jelas ya. Jadi kalau pembelajaran interaktif itu, kita maunya adalah bukan hanya mendapatkan perhatian siswa, ya. Tapi kita juga mau mengetes, memancing mereka, gitu ya. Atau mungkin untuk membuat mereka itu menduga-duga seperti apa gitu ya, pembelajaran ini, sehingga mereka tertarik untuk melaksanakan pembelajaran gitu ya. Oke, untuk soal 26 ada 18 orang yang benar. Oke, soal ke-27. Dalam proses penyelidikan terjadi berbagai macam interaksi. Ya, yaitu interaksi antara ini penyelidikan ya. Nah, kalau penyelidikan itu tadi sudah saya sebutkan, ini penyelidikan ya, bukan bukan metode yang lain ya. Dalam proses penyelidikan, siswa dengan guru, siswa dengan siswa dengan media, siswa dengan alatnya. Ya, oke. Sumber belajar itu bisa disebut sebagai media ya di sini ya. Nah, oleh karena itu interaksi yang dibangun dalam proses penyelidikan itu adalah interaksi itu kan banyak ya. Ada interaksi siswa dengan siswa, guru dengan guru ya. Guru dengan media, guru dengan alat, guru dengan sumber belajar ya. Nah, di dalam proses penyelidikan, apakah siswa harus berinteraksi langsung dengan sumber belajar? Tidak. Ya, tidak mesti. Kenapa? Karena kan ini kan proses penyelidikan, ya, proses penyelidikan. Karena kalau dia sudah interaksi dengan sumber belajar langsung, ya berarti dia sudah dapat ilmu pengetahuannya. Sedangkan di dalam proses penyelidikan, yang diminta itulah dia melakukan prosesnya, melaksanakan prosesnya, agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu namanya proses penyelidikan. Ya, oleh karena itu, jawabannya sudah jelas ya. Ini ada hanya 2 orang yang benar, sedangkan ada 14 orang yang terjebak dengan sumber belajar. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan ke 28. Tahap refleksi adalah kegiatan berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja dipelajari. Nah, refleksi. Berarti kalau misalkan siswa kalian belajar apa aja hari ini? Nah, itu ya namanya refleksi. Ya. Nah, biasanya kalau di refleksi pijat. Di refleksi itu sebenarnya kita bisa membuka diskusi. Ya, kita bisa membuka diskusi. Dalam diskusi itu siswa boleh menanyakan ke kita. Kemudian dalam diskusi itu juga kita boleh melempar pertanyaan kepada orang lain agar dijawab oleh orang lain. Nah, guru itu tinggal memberikan jawaban yang benar seperti apa, penguatannya seperti apa, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan, bla 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 gitu ya. Nah, itu jadi intinya adalah dalam kegiatan refleksi itu kita membuka selebar-lebarnya kesempatan siswa untuk bertanya. Kemudian kalau masih ada lagi pertanyaan bisa lagi disusulkan misalkan, dan kemudian kita tinggal melempar ke orang lain untuk menjawab, untuk mendapatkan umpan balik yang sangat banyak, kemudian baru memberikan penguatan. Oke, untuk 28 hanya 6 orang yang benar. Oke, 29. Kelebihan dari pembelajaran interaktif adalah melatih siswa mengungkapkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Meningkatkan interaksi guru siswa antar siswa belajar, memberikan kesempatan. Ingat ya, kelebihan dari pembelajaran, bukan teknis pembelajarannya, ya. Kelebihannya. Jadi untuk apa? Ya. Oke, silahkan. Jadi intinya adalah pembelajaran interaktif itu memupuk rasa ingin tahu siswa. Jadi kita memancing siswa untuk tahu
Ya, sehingga motivasi dan belajarnya semakin baik gitu ya. Oke, untuk soal ini ada hanya 2 orang yang benar. Jadi 2 orang yang benar. Oke, soal ke-30. Kekurangan dari pembelajaran interaktif sangat bergantung kepada kecakapan guru dalam apa. Nah, misalkan dalam diskusi. Jadi kalau tadi sudah saya bilang, tadi sudah ada di pertanyaan di awal, bahwasanya dalam pembelajaran interaktif guru itu sebagai fasilitator, narasumber dan satunya gitu ya. Dan kemampuan dia sebagai pengatur. Nah, biasanya karena dia sebagai mengatur, maka dialah yang menyusun rencana pembelajarannya. Ketika dia menyusun rencana pembelajaran, ketika diskusi dalam kelompok, dialah yang mengatur semuanya. Nah, jadi inilah yang harus dimiliki oleh guru, yang menjadi kecakapan guru dalam pembelajaran interaktif. Oke, saya rasa itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk sesi kedua ini? Berarti meningkatkan interaksi dengan siswa. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini kita sisa 3 menit lagi nih, sebelum habis. Iya, Pak. Sesi kedua. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, tidak ada? Lanjutkan aja, Pak. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan, tapi saya matikan dulu ya. Saya akhiri dulu sesi Iya, ini. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.